Hai teman-teman, hari ini adalah hari dimana puasa kurang setengah hari karena besok sudah hari raya Idul Fitri tahun 1000 sekian ratus Hijriah. Sebagian umat muslim ada yang merayakan hari raya pas hari ini. Saya lihat di beberapa channel YouTube teman-teman di Jogja, misalnya daerah Gunung Kidul dan sekitarnya, sudah merayakan takbiran tadi malam karena mayoritas orang di sana adalah anggota-anggota Muhammadiyah. Artinya ormas yang dia pakai itu Muhammadiyah. Lalu kemudian sebagian lain di bumi belahan lain seperti di Pantura sampai ke sini rata-rata mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang ormasnya NU. Nah, perbedaan dari NU dan Muhammadiyah adalah masalah ijtihadiyah, teman-teman. Ramadan itu bulannya sekitar 29 hari atau 30 hari, jadi dua-duanya bisa dipakai. Nah, lalu ijtihad yang dipakai, kenapa kok bisa 29, kenapa kok 30? Itu karena faktor hilal. Bagi Muhammadiyah, ketika hilal itu sudah terlihat di ufuk, entah berapapun derajatnya, persentasenya berapapun, maka itu sudah masuk satu Syawal. Tapi bagi orang-orang NU, ketika hilal itu sudah terlihat di ufuk tapi belum sampai 2 derajat, maka belum dinyatakan masuk satu Syawal. Nah, derajat yang dimaksud itu adalah hitung-hitungan falak, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belajar ilmu falak, ilmu astronomi akan paham itu. Atau mungkin kalau teman-teman melihat teropong itu sudah ada ukurannya. Jadi teropong khusus untuk melihat bulan. Ufuk itu adalah garis tepi pantai, teman-teman. Jadi bahasa sederhananya ufuk itu garis tepi pantai. Artinya ada garis yang menempel dari langit ke bumi. Kalau kita ke laut itu biasanya kelihatan. Dari atas langit sampai ke laut itu biasanya ada garis yang membatasi. Jadi seolah-olah antara langit dan laut itu seperti nempel gitu, melengkung gitu laut itu. Nah, itu yang disebut ufuk. Nah, kita bisa melihat bulan itu misalnya kita naik ketinggian, tapi bukan pesawat ya, naik ke gunung atau dataran yang paling tinggi di area-area di seluruh Indonesia, maka akan terlihat bahwa bulan itu sudah muncul di ufuk apa belum. Tapi dengan dasar hisab itu sebenarnya sudah terlihat, karena bulan itu perhitungannya ya perputaran bulan, teman-teman. Jadi dalam teori Islam yang namanya bulan itu ada 2 metode yang dipakai untuk menghitung. 1 perputaran bulan, 2 perputaran matahari. Nah, perputaran matahari itu kita kenal tahunnya sebagai tahun Masehi. Sementara tahun Hijriah, tahun rembulan, itu kita kenal sebagai tahun Hijriah atau orang-orang kadang menyebutnya sebagai tahun Jawa. Jadi perhitungan tahun Jawa dan tahun Hijriah itu sama, teman-teman. Dengan Masehi selisihnya sekitar 10 hari, atau lebih tepatnya 10 hari lebih 18 jam. Tapi biasanya dalam teori Islam, Hijriah dan Masehi itu dihitung 10 hari, bukan 11 hari atau 10 hari lebih. Tapi orang Jawa biasanya kadang-kadang mengindikasikan bahwa bulan Hijriah dan Masehi itu selisih 11 hari. Wallahu alam, tapi dalam Quran itu selisihnya 10 hari, teman-teman. Dalam 1 tahun itu 10 hari.
kalau dalam 100 tahun itu sekitar 3 tahun. Makanya dalam teori Quran itu Ashabul Kahfi disebutkan mereka para pemuda itu tidur selama 309 tahun. Bukan 309 tahun, tapi 309 tahun. Artinya ada dua pilihan, dua metode. Tinggal kita menghitungnya mau pakai tahun apa. Kalau Masehi mereka tidur itu 300 tahun pas teman-teman. Tapi kalau menghitung Hijriah itu 309 tahun. Nah 9 tahun itu adalah diambil dari selisih perhitungan antara Hijriah dan Masehi. Dalam 100 tahun itu selisihnya 3 tahun. Kalau 300 berarti 9 tahun. Kalau 3 kali 3 berarti 9 tahun. Berarti kalau kita menghitung dengan bulan Hijriah itu 309 tahun. Nah yang bertanya dengan Nabi itu adalah orang Yahudi. Orang Nasrani itu tahunnya tahun Masehi teman-teman, perhitungannya pakai matahari. Cuman kalau orang Yahudi tidak mau mengatakan Masehi karena itu adalah Nabi Isa. Mereka tidak mau mengakui Nabi Isa, akhirnya mereka menggunakan tahun Syi'i. Tahun Syi'i itu ya tahun Masehi itu, sama aja. Nah artinya Allah Tuhan itu menyediakan dua jawaban yang tepat. Karena kalau Yahudi yang bertanya atau Nasrani yang bertanya terus kemudian dijawab dengan tahun Hijriah, mereka nggak mau mengakui, berarti Nabi itu salah. Nah ketika dijawab dengan hitungan Masehi, mereka akan menerima itu karena mereka menggunakan tahun Masehi dan tidak menggunakan Hijriah. Sementara Nabi dan umat Islam itu menggunakan Hijriah dan itu diakui oleh Allah dua-duanya, akhirnya ditulis dua-duanya 309 tahun. Bukan 300 tahun tapi 309 tahun. Itu hebat sekali teman-teman. Diksi yang dipakai itu pemilihannya seperti sudah diteliti duluan, sudah dipikir duluan dengan penelitian yang spesifik dan jawaban-jawaban untuk durasi jangka panjang. Nah hari ini juga sama yang terjadi bulan ini, ada perbedaan hari raya. Ada yang melaksanakan hari ini, ada yang melaksanakan besok. Itu dikarenakan ijtihadiyah. Kalau orang Muhammadiyah itu sudah meyakini, artinya mereka punya ijtihad bahwa ya sudah, kalau sudah terlihat di ufuk ya sudah, berarti kan sudah Syawal. Tapi kalau orang NU itu harus 2 derajat dulu baru bisa dikatakan Syawal. Sebetulnya orang lain juga tahu kalau hilal hari ini sudah terlihat, tapi kurang yakin karena belum sampai 2 derajat. Jadi nyembulnya itu loh, garisnya itu belum sampai. Nah itu sama halnya dengan perbedaan antara Sunni dan Syiah. Orang Sunni mengatakan bahwa ghurub syamsi atau terbenamnya matahari itu sudah dikategorikan sebagai maghrib. Artinya orang yang mau buka puasa itu tinggal melihat matahari. Saat matahari itu sudah tenggelam, walaupun sinarnya, sebagian sinarnya itu masih mencorong ke atas, mataharinya sudah tidak terlihat, tapi sinarnya masih ada yang mencorong ke atas, artinya ada keterangan, masih ada penerangan, itu tetap dianggap sebagai maghrib. Akhirnya orang-orang Sunni Ahlussunnah wal Jamaah sudah bisa berbuka. Orang Syiah berbeda pendapat. Yang namanya ghurub syamsi itu harus gelap teman-teman. Ketika matahari itu tenggelam, ya kita harus nunggu gelapnya. Nah setelah itu baru bisa berbuka. Nah itu masalah ijtihadiyah. Begitu dalam dunia Islam itu sudah banyak. Makanya dalam koridor fikih itu selalu ada khilaf. Khilaf itu perbedaan. Kalau dalam fikih nggak ada perbedaan, namanya bukan fikih. Nah oleh sebab itu bagi yang merayakan hari ini, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Yang merayakan besok juga selamat Hari Raya. Mudah-mudahan semuanya lancar, diberikan kelancaran, umur yang panjang, rezeki, kesehatan semuanya. Fitini watinya wal akhirah, di akhirat juga masuk surga. Yap, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.